Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. والذي خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعله ونسله في قرار مكين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ويا معاشر المسلمين أكرمكم Hadirin jamaah maghrib dan isya Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu berbahagia sekali Allah masih memberikan perkenannya kepada kita semua untuk bisa memenuhi panggilannya, untuk beraudensi dengannya. Sore hari ini menghadapnya, beraudiensi dengannya, mi'raj kepadanya, melalui salat maghrib berjamaah bersama, dan kita lanjutkan dengan salat isya juga berjamaah. Semoga menambah rahmatnya, ridhonya bagi kita semua, dan insya Allah menurut janji Rasulullah yang menyambung salat, menunggu salat kita semua dalam kondisi sholat dan memadukan antara maghrib dan isya itu setara dengan sholat malam setengah malam. Apalagi dilanjutkan subuh berjamaah lagi di masjid, ya dapat lagi ya tahajud semalam suntuk ya. Kemudian kajian saya pertengahan saya pilihkan tentang misteri iman kepada yang gaib itu. Namun sebelum itu baru ada pengantar tentang uniknya sistematika urut-urutan Al-Quran itu. Ya, dalam mushaf. Kita ketahui Al-Quran petunjuk. Petunjuk dalam Al-Quran ini menurut mushaf, khususan urutan mushaf, yaitu diawali dengan pengenalan secara global tentang Al-Quran itu. Yaitu dalam miniaturnya Al-Quran yang dikenal dengan surat pembuka, yaitu Al-Fatihah. Nah, ternyata dalam pembukanya itu sudah dikenalkan dulu tentang Al-Quran dalam bentuk mininya itu apa. Yaitu Al-Fatihah yang dikenal dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Induknya Al-Quran, ya induknya kitab Al-Quran. Yang isi globalnya hanya 3. Dan Islam itu intinya juga 3 itu. Satu adalah mengenal tentang Allah yang Rabbul Alamin, yang Rahmanir Rahim, yang Maliki Yaumiddin. Dan itulah akidah keimanan atau akidah tauhid, mengenal Allah, ya. Yang Allah itu ya pencipta, penata, penjaga, ya, pengatur alam semesta, ya. Sekaligus juga
Karena kita tergantung pada Dia. Apapun dari Dia. Tempat tinggal kita di bumi-buminya Dia. Kita butuh langit, butuh matahari, mataharinya Dia. Kita butuh hujan, Dia yang memberi hujan. Kita butuh tempat tinggal, yang kita hidup di dalamnya dari Dia. Makanan kita dari Dia, minum kita dari Dia, dan juga yang sangat vital, ya, dan berakibat sangat fatal kalau terlambat, oksigen kita juga dari Dia. Dan ini kalau kita urai, ya, fisik kita yang dari tanah itu, makan minumnya dari produknya tanah. Makan minum dari tanah, bahkan oksigen kita juga dari produknya tanah. Setelah tanah menumbuhkan alam lain yang disebut alam flora itu. Dari sanalah oksigen kita. Maka dia itu Rabbul Alamin. Mengenalnya Malik Yaumiddin di hari kiamat nanti. Ya, dialah merajai segala-galanya. Maka yang kedua, sudah sepantasnya kalau kita itu hanya beribadah menyembahnya, tidak menyembah yang lain. Ya, itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini masalah syariah. Kalau tadi akidah, sekarang syariah. Syariah itu asal mana? Jalan lurus menuju sumber air. Atau jalan setapak menuju sumber air. Dengan syariah itu berarti jalan lurus menuju sumber kebahagiaan yang hakiki dunia sampai akhir. Dan syariah ini mencakup segala perbuatan kita, baik di dunia maupun sampai di akhirat nanti. Menyangkut hubungan tatanan kita dengan Allah yang disebut ibadah mahdoh, kemudian menyangkut hubungan kita sesama kita, ya, itu disebut dengan muamalah, termasuk juga hubungan kita dengan alam tadi. Yang alam itu diperintahkan oleh Allah untuk hanya mengabdi kepada kita. Dalam ayat Al-Quran banyak sekali Allah menundukkan segala apa yang ada di lain untuk kita. Dalam hadis qudsi, khalaqtu ya ibnamli, aku ciptakan engkau ya anak saudaramu hanya untuk mengabdi kepadaku. Wa khalaqtul asya'a laka. Sementara selainmu, selain aku itu adalah alam. Nah, alam diciptakan Allah untuk mengabdi tunduk kepada kita. Isi yang ketiga itu adalah apa? Ya, ihdinas siratal mustaqim sampai akhir surat itu adalah buah daripada akidah dan syariat itu adalah akhlak mulia. Akhlak mulia. Nah, akhlak mulia itu kalau kita mendapatkan siratal mustaqim, jalan yang lurus, dan jalan luruslah jalannya orang yang pasti mendapat nikmat surga. Siapa mereka itu? An-Nabiyyin, As-Siddiqin, As-Syuhada, As-Sholihin. Ini ada dalam An-Nisa ayat 69. Siratal Mustaqim itu jalannya orang-orang. Menurut saya kurang pas kalau yang telah kau beri nikmat, tidak. Yang pasti kau beri nikmat surga. Kalau yang telah beri nikmat, apalagi nikmat duniawi, Fir'aun juga dapat nikmat. Abu Lahab, Abu Jahal nikmat. Ya. Sehingga yang dimaksud bukan jalannya itu. Jalan yang pasti mendapatkan nikmat abadi, yaitu surga, para nabiin, para siddiqin, itu selalu membenarkan Allah dan Rasulnya tanpa ragu-ragu. Sholihin kita tahu. Ya. Kemudian,
Ghairil maghdubi bukan jalan orang komurkahi. Ini kalau Rasulullah menafsirkan contohnya orang Yahudi. Kenapa kok orang Yahudi? Karena Yahudi dalam kitab Taurat tahu kebenaran. Datangnya Rasulullah zaman ada di sana. Tapi mereka ternyata pengetahuan tidak gunakan. Akan memusuhi, maka mereka pantas untuk mendapatkan murkanya Allah. Jadi azalin itu orang yang tersesat. Rasulullah memberikan contoh orang-orang Nasrani. Nasrani tidak mendapat syariat. Syariatnya ikut syariat Taurat. Tapi mereka jalan tanpa ilmu tadi sehingga kan tersesat. Contoh saja tentu bukan berarti hanya mereka. Orang Islam bisa saja terperosok ke dalam kesesatan tadi. Nggak tahu tapi tanpa petunjuk yang jelas jalan saja. Atau tahu baik tapi tidak diikut kebaikan maka turun yang dimurkai tadi. Nah, jalan yang lurus itu yang pasti akan mendapatkan kabar surga itu apa? Alif lam mim zalikal kitabul la raiba. Jalan lurus yang dilewati, ditempuh oleh para nabiin, siddiqin, syuhada, sholihin itu adalah zalikal kitabul la raiba. Kitab ini jalannya itu. Ya. Jadi kata ingin mendapatkan nikmat yang kekal dan abadi itu jalannya adalah ini. Kemudian jelaskan karena petunjuk maka yang di awal penjelasannya adalah syarat utama petunjuk. Syarat utama petunjuk itu apa? Harus pasti. Harus pasti, eksak dan pasti. Jadi kalau petunjuk misalnya, petunjuk obat misalnya 3 kali sehari, 1 tablet bodrek misalnya, itu pasti. Tidak bisa kita tawar. Oh, saya enggak sembuh, saya ganti. Tidak 1 hari, 3 kali sehari 1 tablet, tak ganti 3 kali 1 hari 1 piring misalnya. Apa yang terjadi? Pasti melanggar kepastian akan berakibat negatif. Makanya Al-Quran ini ditegaskan pertama kali zalikal kitabu la raiba fih. Terjemahan harfiahnya kitab ini tidak ada keraguan fihi apa yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, isi kitab ini sebagai petunjuk itu eksak dan pasti. Eksak dan pasti. Tidak ada keraguan dan tidak boleh diragukan. Kenapa? Hudan lil muttaqin. Karena dia petunjuk, maka petunjuk harus pasti. Maka pertanyaan, kalau petunjuk harus pasti, tidak boleh meragukan. Kalau petunjuk itu meragukan, bukan petunjuk namanya. Dulu waktu pertama ada jalan tol itu awal mula itu kalau dari Sidoarjo sana mau ke Juanda, mau ke Wonokromo, itu kan sebelah timurnya jalan tol kan, ya kan? Tapi kalau dari Sidoarjo kita nggak akan mendapati petunjuk yang ke arah timur, ya kan? Ke Wonokromo, ya semua mesti ke barat. Jadi dulu ada yang nggak percaya.
Wong saya tahu kok. Wonokromo itu timurnya jalan tol. Surabaya timurnya jalan tol. Kok ini suruh ke barat? Nggak percaya. Bablas sampai Perak. Gimana kira-kira? Ada nggak petunjuk yang? Nggak ada. Tapi meskipun ke barat, bertentangan dengan realitanya. Karena petunjuk memang harus pasti. Akhirnya juga sampai ke Surabaya, sampai ke Wonokromo dan lain sebagainya. Jadi petunjuk itu memang harus pasti. Ya. Sementara ini dalam Al-Quran ini, ya, kenapa petunjuk kepastiannya itu kok di awal mula? Kok tidak di tengah-tengah saja nanti, apalagi kok tidak di akhir? Ini maknanya apa? Kita lihat kalau kita masuk masjid, itu biasanya ada petunjuk. Petunjuknya apa itu? Lepas sandal misalnya. Atau suci. Itu diposisikan di mana? Di mihrab sini? Atau di tengah-tengah sini? Atau di ujung paling depan? Di mana kira-kira? Ya, ya. Di ujung paling depan. Itu maknanya apa? Maknanya seluruh masjid ini semuanya suci. Oh, taruh di mihrab, sini tidak suci. Jadi karena di ujung sana beritahu suci atau lepas sandal. Maka berarti berlaku untuk semuanya. Ya kalau Al-Quran sejak awal dikatakan dzalikal kitabu la raiba fi, seluruh isi Al-Quran itu eksak dan pasti karena semuanya berfungsi sebagai petunjuk. Ya. Berikutnya berbicara tentang fungsinya Al-Quran tadi ya, hudan lil muttaqin. Nah, lil muttaqin ya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nanti di dalam ayat 185 kalau salah, hudal linnas. Ini kadang seperti ini kadang-kadang menimbulkan keracuan. Jadi kita perlu tahu. Ini sengaja supaya kita didorong untuk ingin tahu. Di sini hanya bentuk orang bertakwa saja. Tapi di dalam kehudan linnas. Yang benar yang mana? Ya, ya. Kedua-duanya benar. Ya. Karena mutakin itu bagian dari nas. Jadi ada yang saya menyebut sebagian, yang saya menyebut seluruhnya ini tidak kontradiktif, tidak bertentangan. Dari fungsinya tetap petunjuk bagi semua manusia. Namun karena ada manusia yang tidak mau, maka seakan-akan hanya petunjuk bagi orang yang mau dan itulah orang yang bertakwa. Ya bisa manai petunjuk untuk semua manusia, khususnya untuk orang yang takwa saja. Nah, jadi tidak bertentangan. Baru berikutnya menyangkut tadi yang saya katakan misteri. Keimanan yang gaib yang itu ternyata merupakan kriteria pertama dan utama orang yang bertakwa. Itu takwa itu dari kata wakoyaki wikoyah, menjaga asal maknanya. Orang yang bertakwa itu yang menjaga dirinya untuk selalu dalam siratul mustaqim tadi. Selalu menjaga dirinya untuk selalu dalam siratal mustaqim tadi, jalan yang lurus. Nah, uniknya siapa orang muttaqin itu?
kriteria pertama dan utama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang beriman kepada yang ghaib. Kok tidak yang sholat, tidak puasa, kok tidak yang haji, ya, tidak selalu bersedekah, berinfak, berzakat dan sebagainya. Tapi alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Pertama, ghaib itu apa? Dalam bahasa sering dimaknai malah tudrikul hawas walal aql. Yang tidak terjangkau baik oleh indera kita maupun akal kita. Itulah yang gaib itu. Yang gaib itu banyak. Bisa yang dulunya gaib menjadi tidak gaib. Ya. Bila bisa juga yang selamanya tidak terjangkau oleh indera maupun akal. Sementara diawali alif lam mim. Seakan-akan ini, coba, tahu alif lam mim apa? Tahu apa tidak? Alif lam mim termasuk yang gaib pertama, tapi nanti kita pelajari menjadi tidak gaib. Ya. Apa yang akan terjadi nanti malam masih gaib. Tapi setelah nanti kita tahu menjadi nyata. Begitu apa yang dari besok hari masih gaib. Ada itu ghaibul istiqbal seperti itu. Suatu yang belum terjadi itu masih gaib. Bahkan yang dulu nyata. Tapi karena sudah lewat ribuan tahun dari sudut pandang sekarang, gaib juga. Dan isi Al-Quran kita seperti itu. Baik ghaibul madhi atau ghaibul istiqbal, gaib dari masa lalu menjadi gaib dilihat sekarang, atau gaib yang belum terjadi besok, lusa, dan selanjutnya, itu juga gaib juga. Ada yang selalu gaib. Misalnya, malaikat nggak terjangkau oleh indera kita kan, kecuali menampakkan dalam bentuk manusia. Jin juga seperti itu dan sebagainya. Ya. Nah, ini beri alif lam mim, seakan-akan itu ya merangsang kita untuk selalu tahu yang tidak nyata itu. Alif lam mim itu apa? Nah, yang dari awal pasti di apa namanya kita dirangsang untuk selalu ingin tahu dari tidak tahu menjadi ya. Namun demikian kalau tadi kriteria pertama utama ada itu ya itu kita memberikan makna kepada kita ya bahwa kalau kita tuh hanya percaya kepada yang indrawi yang terjangkau oleh indera kita yang rasional saja yang faktual saja berarti kita belum memenuhi persyaratan dasar daripada iman kepada yang gaib. Sehingga alam ini minimal dibagi menjadi dua, ada alam gaib dan alam ya, syahadah ya. Alam yang indrawi, alam yang bisa diindra oleh indra maupun akal kita. Sehingga kalau hanya percaya masuk akal saja, belum beriman. Percaya kepada yang nyata saja, tidak beriman. Atau minimal, belum sempurna imannya. Belum sempurna imannya. Nah, coba berikutnya mutain, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama itu beriman kepada yang gaib dan yang gaib itu
hanya diketahui oleh Allah. La ya'lamul ghaiba illallah. Sehingga apa yang dikatakan Allah maupun Rasul yang kita itu gaib. Karena kita tidak menjangkau itu, maka Allah memberitahukan kepada kita. Di alam kubur ada semacam itu, di alam akhirat nanti ada surga, ada neraka, ada hisab dan sebagainya. Kita tidak mungkin menjangkau yang gaib itu. Sehingga karena kasih Allah kepada kita, Allah memberitahukan yang tidak terjangkau oleh indera kita maupun akal kita. Berikutnya baru walayuqimunas shalah. Baru menegakkan sholat. Saya tidak pendapat dengan yang menentukan mendirikan sholat. Karena sholat memang harus berdiri. Ya. Tapi menegakkan sholat karena untuk sholat itu perlu banyak yang ditegakkan. Menegakkan niat kita. Harus lurus hanya lillahi ta'ala. Menegakkan fisik kita harus lurus menghadap kiblat. Harus menegakkan syarat-syaratnya, bahkan rukun-rukunnya harus suci dari najis maupun dari hadas misalnya. Kemudian harus menegakkan rukunnya sholat itu. Mulai takbir, takbirul ihram sampai salam itu harus tegak. Dan yang tidak boleh kita lupakan, harus menegakkan juga tujuan akhir sholat, yaitu hanya aqimis sholata li zikri, hanya untuk mengingat Allah. Mengingat Allah dan mengingat Allah yang akbar di dunianya, mengingat Allah. Makanya nanti sumber berkah yang paling akbar pasti kebalikannya, yaitu lupa Allah. Maka kita dilarang lupa Allah, dan untuk ingat Allah disyariatkan syariat yang berulang-ulang menyebut Allah, 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 Allah Akbar, Allah Akbar, Akbar. Dan kalau syariat yang lain ada yang setahun sekali, bahkan yang seumur hidup sekali, untuk sholat ini, karena harus mengingat Allah. Kapan ingatnya? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdiri, duduk, berbaring, ingat Allah. Maka sholat tidak cukup setahun sekali, bahkan tidak cukup sehari sekali, tetapi dalam sehari 5 kali itu, dan dalam 5 kali sholat itu, ya kita harus sujudnya berapa kali kira-kira? Karena 17 rakaat jadi berarti 34 kali sujudnya saja. Nah sujud itu ada apa namanya? Simbol keislaman, ketundukan kepada Allah SWT itu sujud. Maka dilarang sujud kecuali hanya kepada 17 kali. Ya. Ya. Sehingga kalau sehari itu tidur kita rata 7 jam. Berarti setiap 1 jam itu rata-ratanya berapa? 2 kali sujud tadi. Ketunda seperti itu. Nah, sholat ini kalau dilihat lahiriahnya, lihat yang endrawi apa itu? Ada yang menghinakan hanya jengkang-jengking tok. Kalau yang dilihat yang endrawi. Nah, kalau tadi kita percaya perang gaib, maka kita harus berusaha untuk mencari yang gaib dari sholat itu. Yaitu apa kira-kira?
Itu mi'raj kita menuju Allah. Audiensi kita berhadapan langsung dengan Allah. Kita berdialog dengan Allah melalui sholat itu. Nah, jadi kita berdialog dengan Allah. Makanya sampai ada larangan untuk memotong depannya orang sholat dan lebih baik menunggu 40 tahun ya. Karena kita berhadapan langsung dengan Allah dan mi'raj Allah. Yang gaib lagi banyak. Misalnya apa? Ya, itu mampu menghapuskan pahala, menghapuskan dosa, menghapuskan dosa dan menghasilkan pahala yang sangat luar biasa. Ya, ya. Belum wudhunya ketika menghapus muka, dosa muka dihapuskan. Ketika membasuh tangan, menghapuskan dosanya tangan. Menghapus, menyuci kaki dosa kaki. Itu semua tidak mungkin diteliti. Di indera nggak mungkin. Yang tahu hanya Allah yang mensyariatkannya. Ada yang kedua, Rasulnya karena diberitahu oleh Allah. Berikutnya, apa? Mimma razaqnahum yunfikun infak. Apapun yang kita diberikan oleh Allah, hendaklah kita sisihkan untuk kita infakkan. Infak itu membuat nafak. Dan nafak itu asal maknanya apa? Lubang di dalam tanah. Itu dalam surat Maidah 34 kalau enggak khilaf. Ini stata'an tabtaghi nafaqan fis sama. Ingka buru'ana ka'iradun kalau Muhammad kalau kamu merasa penolakan pada dakwahmu merasa berat kepadamu, kalau kamu bisa membuat nafaqan fil ardi, terowongan di bawah bumi, aw sulaman fis sama, kemudian membuat tangga menuju ke langit, Fata'atan bi'ayah kemudian datang kepada mereka tanda mukjizat yang besar, silahkan buatan. Jadi nafakon itu membuat terowongan. Gampangnya contohnya ya, kalau dalam matematika 1 min 1 itu mesti berapa? 0. Tapi kalau 1 plus 1 2. Dalam rumus infak itu membuat terobosan daripada itu. 1 rupiah punya 1 rupiah halal. Dikeluarkan untuk membuat terobosan tadi. Ya, ya. Itu bisa menjadi 11. 1 dikurangi 1 bisa 11. Kenapa? Dilipatkan 20 kali kan kebaikan. Yang ini tetap, bahkan sudah berkahi. Bisa 11, bisa 701, bisa 1001. Infak itu seperti itu. Itu kan gaib itu. Sehingga dengan demikian, kalau kita tahu gaibnya sholat, gaibnya infak, zakat, sedekah, akhirnya bukan beban buat kita. Ternyata itu kebutuhan kita yang sholat, yang namanya zakat. Bisa ajaran Islam yang lain nanti semuanya. Di balik perintah yang kayaknya memberatkan kita, kalau kita melihatnya dari aspek gaibnya dan aspeknya gaibnya itu yang datangnya dari Rasul, maka ternyata semua kebutuhan kita. Infak misalnya apa? Memudahkan rezeki kita. Menjauhkan dari bencana. Kita ingin bencana apa bebas dari bencana? Ya, ya. Memudahkan rezeki, kita sepatu butuh pada itu. Bahkan mengobati penyakit. Dawu mardhakum bis-shadaqah. Obatilah penyakitmu dengan bersedekah. Bahkan juga bisa membentengi dari ancaman api neraka.
ittaqun nar walau bisikki tamroh, hadis Rasul. Bentengilah dirimu dari ancaman neraka meskipun dengan sedekah sepotong dari satu biji kurma. Jadi sedekah infak bisa membebaskan dari ancaman. Semuanya kebutuhan kita itu. Makanya berikutnya baru alladzina yuqimus shalah mimma razaqnahum yunfikun. Ya. Jadi ternyata perintahnya itu kalau dilihat dari aspek gaibnya, itu kita menjadi butuh kepada itu. Bukan beban. Itu untuk menyelamatkan kita, memudahkan kehidupan kita, baik kehidupan saat ini, sampai juga kehidupan di alam barzah, alam gaib, dan juga kehidupan di akhirat nanti. Dengan mengimani yang gaib. Berikutnya lagi nanti, ya, mengimani Al-Quran. Ya, kita tahu Allah mendemonstrasikan sentuhan Al-Quran. Al-Quran yang menyentuh malamnya berubah menjadi lebih utama dari ibadah dan jihad selama 1000 bulan. 1000 bulan itu lebih dari 83 tahun. Ibadah dan jihad selama 80, lebih dari 80 tahun. Kebutuhan kita kan. Kebutuhan kita. Nah, yang diriwayatnya memang ada berita Rasulullah, dulu ada Bani Israil yang umurnya panjang ratusan tahun. Ya. Namun ada seorang yang sempat berjihad, memanggul senjata, selama 83 tahun. Nah ini untuk kita umat Muhammad tidak mungkin. Usia kita merata hanya 60-an sampai 70-an tahun. Kok berjihadnya saja 80, nggak mungkin kan? Nah, maka Allah akan menurunkan Al-Quran itu. Yang ya, malam turunnya diberikan keistimewaan lebih utama dari berjihad, beribadah selama 83 tahun. Itu malam yang tersentuh Al-Quran. Tidak mungkinkah kita itu bersentuhan dengan Al-Quran dan mendapatkan keisian semacam itu. Apalagi juga mengimani kitab samawi yang lain. Pasti semuanya punya barokah juga seperti itu. Hanya semuanya dihimpun dalam Al-Quran dan didemonstrasikan seperti itu. Tempat turunnya karena persentuhan selama 13 tahun. Di mana itu? Di Mekah. Istimewanya di sana seperti itu. Kita sholat di sana sekali lebih afdal dari sholat 100.000 kali di tempat lain. Ya. Jadi kalau sehari di Mekah, sholatnya ya, itu lebih dari 100.000 hari tempat lain. 100.000 hari itu berapa tahun? Angel ngitungnya kira-kira begitu. Ya. Baru sholat sendiri, gimana kalau berjamaah kali 27 lagi. Berarti kan 100.000 kali 27 berapa? 2,7 juta hari. 2,7 juta hari berapa tahun? Kangelan gitu. Itulah ya pokoknya. Jadi dengan mengenal yang gaib itu dan banyak sekali ajaran gaib dari kita. Sehingga perlu tahu yang gaib itu dengan informasi dari Allah dan dari Rasulnya. Maka disinilah saya kira perlunya Al-Quran dan Al-Hadis itu selalu menginformasikan tentang yang gaib yang semacam itu, yang ternyata seluruh kewajiban kepada kita itu sebenarnya adalah kebutuhan kita. Kita butuh pada itu. Kalau kita merasa butuh, tentu tidak akan keberatan kita. Nah, selama ini merasa berat, belum tahu yang gaib dibalik yang memberatkan kita itu. Para sekalian berkeluarga, inilah kajian saya ya, mengenal yang gaib
Dan misteri di yang gaib itu apa? Kita kata ternyata semacam itu. Itu hanya contohnya semacam itu, bahwa semuanya yang kita anggap beban memberatkan, ternyata itu semua kebutuhan kita, kebutuhan yang vital buat kita, dan juga sangat fatal akibatnya kalau kita meninggalkan kebutuhan kita yang wujudnya seakan beban buat kita semua. Ya. Barangkali ini kajian kita, tentu wallah alam bisawab. Masih berapa menit? Tinggal 4 menit. Monggo barangkali ada yang didialogkan yang 4 menit ini. Ya, monggo. Surat apa, Pak? Al-Jin. Ya. 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 Baik ya. Jadi tadi kan ya, Allah saja yang tahu tentang gaib, yang gaib ya. Kan tidak akan menampakkan pada siapapun soalnya yang dikehendaki oleh Allah kan begitu ya. Makanya pertama dikehendaki para rasulnya ya. Para rasulnya diberitahu tentang yang gaib tadi, khususnya umat kita, Rasul kita Nabi Muhammad. Maka tadi hadis itu menjelaskan tentang sholat, atau infak, atas zakat, puasa aja apa. Sebenarnya gaib, tapi oleh Allah diberitahu kepada para nabinya, sehingga kalau kita mempercayai informasi gaib dari nabi itu benar. Dari Rasul benar, karena Allah hanya memberikan kepada orang tertentu. Selain itu tidak ada yang beritahu yang gaib. Lah kita orang beriman dapat imbasnya. Ya. Karena diberitahu oleh Rasul kita, maka kita menjadi tahu. Bahwa sholat ternyata seperti yang gaib, zakat itu yang gaib seperti itu, ya, infak itu seperti itu, dan lain sebagainya. Ya. Jadi tidak akan ditampakkan itu kecuali kepada orang tertentu, dan insya Allah kita termasuk orang yang diberitahu oleh Allah tentang yang gaib melalui Allah ada, dan melalui Rasulnya lebih detail, lebih rinci. Saya kira begitu Pak. Ya. Jadi kita begitu. Bagaimana? Nggak bisa dengar Pak. Oh iya. Hanya itu, Tad. Bagaimana Allah itu ya? Ya. Ketika kan Isra Mi'raj itu adalah Allah menghibur Rasulullah setelah ditinggal Khadijah dan pamannya Abu Thalib, sehingga dinaikkan oleh Allah derajatnya Isra dan Mi'raj. Nah, saat selesai Isra Mi'raj, Aisyah itu tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana wujud Allah itu?" Ya. Rasulullah menjawab, "Aku tidak melihatnya, hanya sinar yang nampak." Ya. Terima kasih, Tan. Ya. Khusus untuk Allah itu memang la tudrikul absor wa huwa yudrikul absor. Tidak akan terjangkau oleh indera siapapun, ya, termasuk penglihatan Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika Rasulullah bermi'raj juga tidak bisa melihat Allah. Pernah juga Nabi Musa, ketika orang Yahudi umatnya itu mengatakan lan nu'mina laka narallahu jahratan. Kami tidak akan beriman sampai kami melihat Allah itu dengan nyata. Apa yang terjadi? Lantaran kamu tidak akan bisa. Ya, jadi Nabi Musa minta untuk melihat Allah. Lantaran kamu tidak akan bisa lihat kalau Allah. Walakin untuk jabal, tapi lihatlah gunung itu. Pak ini sekarang tawaroni. Kalau kau lihat gunung tetap kau lihat, tidak bergerak, kamu akan lihat. Tapi begitu melihat gunung, ternyata gunung itu meledak. Wa kharra Musa ta'ikum. Maka Musa pun terjatuh, pingsan atau KO lah begitu ya. Itulah kalau Allah memang tidak mungkin diindra, bahkan kalau menurut pandangan Mu'tazilah di surga pun tidak bisa lihat ya.
Tapi kalau kita, nah ya, Ahlussunnah di surga, kenikmatan puncaknya itu kita diberikan nikmat bisa melihat Allah di surga, tapi tidak di sini. Saya kira begitu Pak, tentu wallahu alam bisawab. Akhirnya Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. La nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sya'ati wan nar. Allahumma sabbit ilainal iman wa zainhu fi qulubina wa karinal kufra wal isyan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Amin. Mohon maaf atas khilafan, bila taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.